Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Apakah suara saya terdengar sebelumnya? Jelas, baik, terima kasih. Eh, Baik, mungkin kita tunggu 1 menit lagi. Soalnya ini sudah banyak ya yang bergabung. Baik, ya baik. Sudah pukul 15.40. Mari kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat, sukses dan semangat selalu ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berjumpa kembali pada agenda rutin pekanan webinar Knowledge Sharing BKTF pada sore ini, hari Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Ya, kebetulan besok bertepatan dengan Dirgahayu Republik Indonesia, yang mana acara ini di eh, biasanya dalam 1 minggu dilaksanakan 2 kali. Nah, berhubung besok libur, jadinya ini acaranya di hari Selasa dan Rabu. Baik, sebelumnya mohon maaf, perkenalkan dulu, nama saya Trendy Primawijaya. Saya di sini sebagai host dan moderator pada kesempatan sore ini, mewakili Bapak Insinyur Edi Laksono yang saat ini sedang dalam perjalanan, barangkali nanti akan menyusul, eh, ikut serta dengan kita semua. Baik, berhubung sekarang sudah cukup banyak ini hadirin yang berkumpul, saya akan membacakan eh, judul dan pembicara pada webinar BKTF sore ini, yaitu webinar yang berjudul Teknologi Satelit dan Pemanfaatannya, yang akan dibawakan oleh Bapak Arinata Fathun Ilmiawan, ST, MSc, Senior Teknologi dan Product Management Engineer, Divisi Market and Technology Development, PT Land Industry. Kepada Bapak Arinata, apakah sudah tergabung? Selamat sore, Bapak Arinata. Baik, untuk sambil menunggu Bapak Arinata, saya akan membagikan link presensi kehadirannya.
akan saya share di kolom chat. Link kehadiran dan kode presensinya. Kepada Pak Arinata, apakah sudah join atau Pak Ilmi ya? Pak Arinata Fathun Ilmiawan. Oh ya, selamat sore, selamat datang Pak Ilmi ya panggilannya. Apakah suara saya terdengar jelas Pak? Masih di mute? Oh, sebentar. Oh, baik. Apakah sekarang sudah bisa Pak? Sudah Pak, Oh ya. kasih. Baik, apakah dari Pak Ilmi sudah siap Pak Siap membawakan Pak, sudah. materinya? Baik, kalau Siap. begitu untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan kepada Pak Ilmi untuk memulai presentasinya. Baik, sebentar Pak. Saya share screen ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Baik, sudah Pak. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan hadirin lainnya untuk acara hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk
mendengarkan saya akan melakukan paparan terkait atau sharing knowledge terkait teknologi satelit dan pemanfaatannya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arinata Fatkun Ilmiawan. Saat ini saya bekerja di PT Line Industri dengan posisi Senior Market and Technology Development Engineer. Dan saat ini saya kebetulan mendapat tanggung jawab sebagai System Engineer untuk proyek pengadaan satelit. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita langsung aja. Pertama-tama mungkin kita ini dulu ya, kita recall lagi definisi satelit gitu ya. Kalau satelit sebenarnya definisinya yang paling dasar adalah suatu benda yang bergerak mengelilingi benda lainnya. Dan berarti ada satelit yang alami dan ada satelit yang buatan. Khusus yang kita bahas hari ini adalah satelit buatan manusia. Kalau satelit alami contohnya mungkin bulan atau bumi terhadap matahari itu termasuk satelit. Mungkin kita lanjut saja. Next. Untuk mengklasifikasikan satelit, jadi satelit itu ada berbagai macam jenisnya, Pak. Biasanya kita klasifikasikan berdasarkan 3 hal. Yang pertama fungsinya, kemudian dari beratnya, yang ketiga dari orbitnya. Dari sisi fungsi, satelit itu ada 3. Yang pertama, observasi bumi, yaitu satelit yang memantau kondisi dari bumi. Dia melihat apa yang terjadi di bumi, bisa jadi kamera, bisa jadi radar, bisa jadi cuaca, banyak hal yang bisa dilakukan di pemantauan bumi. Kemudian ada satelit navigasi, ini yang biasanya kita sering pakai, yaitu untuk GPS, untuk menunjukkan jalan lokasi kita di mana, itu satelit navigasi. Kemudian ada satelit komunikasi, ini ya satelit yang paling awal yang ada, yaitu komunikasi, menghubungkan satu titik dengan satu titik lainnya, berfungsi sebagai relay komunikasi. Kemudian setelah fungsi, biasanya kita klasifikasi satelit itu dari sisi bisa beratnya, bisa dari orbitnya. Mungkin saya mulai dari beratnya. Ada alasan kenapa satelit itu biasa diklasifikasikan dari beratnya, karena memang berat ini adalah salah satu faktor yang sangat penting ketika kita akan meluncurkan satelit. Karena ini akan mempengaruhi cost, akan mempengaruhi pemilihan launcher, dan banyak hal lainnya. Dari sisi berat, ada 3 kelompok besar, yaitu large satellite, lebih dari 1 ton, medium satellite 500 sampai 1 ton, dan yang terakhir small satellite di bawah 500 kg. Dari sisi orbit, secara garis besar gitu ya, karena nanti di dalamnya akan ada beberapa jenis-jenis orbit lainnya. Yang pertama ada geostationary orbit, yang kedua ada medium earth orbit, dan yang terakhir ada low earth orbit. Mungkin selanjutnya kita akan sedikit lebih dalam terkait orbit, karena ini adalah salah satu hal yang penting terkait satelit. Kalau kita pelajari gitu dari orbit-orbit ini, mungkin kita bisa lihat dari video. Kalau moga-moga bisa kelihatan ya, yang di sisi kanan atas itu ada video terkait orbit. Jadi orbit geostationary itu yang paling luar. Dia akan mengitari bumi, satelit-satelit yang akan mengitari bumi selama dengan periode waktu 24 jam. Jadi satelit-satelit yang berorbit di geostationary orbit, dia itu seakan-akan dia berada di atas kita terus-terusan. Jadi kayak apa ya? Kayak hovering di atas kita. Sedangkan di MEO atau medium earth orbit, itu yang ada di tengah ini, dia bergerak tapi periodenya lebih cepat dibanding yang geostationary. Dia antara 2 sampai 24 jam periode memutari buminya. Umumnya di medium earth orbit ini digunakan untuk satelit-satelit GPS. Namun sekarang juga sudah ada satelit-satelit komunikasi yang berorbit di medium earth orbit ini. Dan yang terakhir, ini yang paling banyak dipakai saat Sepertinya terputus ya. Oh mohon iya, maaf, tadi saya terputus ya.
Sebentar, Ya. saya share lagi. Maaf, boleh diinfo tadi terakhir saya sampai mana ya? Ya, masih di slide ini, Pak. Slide ini ya. Oke. Mungkin yang Izin, ya, izin siap. masih di penjelasan medium Earth orbit tadi. Oh, siap, medium Earth orbit. Baik. Saya ulangi lagi, mungkin untuk medium Earth orbit. Jadi di medium Earth orbit ini satelitnya akan mengitari bumi dengan periode waktu yang lebih cepat jika dibandingkan dengan geostationary, antara 2 sampai 24 jam. Karena pembatasan antara low Earth orbit, medium Earth orbit, dan geostationary orbit kalau dilihat dari jaraknya, dari ketinggiannya itu kan medium Earth orbit antara 2000 sampai 35.786 km itu disebut medium Earth orbit. Dan umumnya orbit ini biasa dipakai untuk satelit-satelit navigasi atau GPS satellite. Namun akhir-akhir ini juga sudah mulai ada satelit-satelit komunikasi yang berorbit di orbit ini. Yang terakhir, ini adalah orbit yang paling banyak dipakai saat ini, yaitu low Earth orbit dengan ketinggian 160 sampai 2000 km. Dia bisa mengitari bumi dengan cukup cepat, yaitu 90 menit satu periode rotasinya. Dan kebanyakan digunakan untuk Earth observation, ada communication, kalau kita sering dengar Starlink, OneWeb, itu adalah satelit-satelit yang banyak beroperasi di low Earth orbit. Di low Earth orbit sendiri, itu ada setidaknya 3 jenis orbit. Jadi low Earth orbit itu terbagi 3 lagi. Yang pertama equatorial orbit, ada polar orbit, jadi kalau equatorial dia memutari bumi di sumbu ekuator, atau kita biasa sebut inklinasi 0 derajat. Kemudian ada polar orbit. Polar orbit itu berarti dia memutari bumi melalui kutub utara dan kutub selatan. Dan yang terakhir incline orbit. Nah, incline orbit ini di antara polar dan equatorial orbit. Masing-masing orbit ini memiliki keunggulan masing-masing ya. Untuk equatorial orbit itu sangat baik sebetulnya untuk negara-negara yang di daerah ekuator, karena memberikan revisi time yang sangat baik untuk negara-negara di daerah ekuator. Jadi kalau misalkan kita mau deploy satelit komunikasi dengan menggunakan equatorial orbit, nah itu kita kan kalau pakai LEO, nanti akan ada penjelasannya, kita butuh beberapa satelit untuk menghasilkan komunikasi yang tidak terputus. Nah, karena negara Indonesia itu dekat dengan ekuatorial, maka pemilihan orbit ekuatorial itu akan memberikan nilai lebih, karena kita tidak perlu terlalu banyak punya satelit. Namun, ternyata equatorial orbit ini ada kesulitan dari sisi launching, karena sangat jarang negara atau operator satelit yang menginginkan satelitnya ada di ekuator, karena negara mereka biasanya dekat-dekat polar. Negara-negara besar seperti China, Rusia, dan Amerika biasanya mereka lebih memilih di polar. Kemudian mungkin kita bahas terkait apa sih keunggulan polar orbit, kenapa orang pakai polar orbit. Kalau tadi ekuator itu tidak akan pernah melewati daerah-daerah di polar, misalkan Amerika itu tidak akan dilewatin. Tapi kalau polar itu akan bisa melalui seluruh permukaan bumi, karena kan kalau misalkan ini buminya, dia kan berputar. Nah, satelit yang polar itu dia akan memutar ini seperti ini. Jadi dia akan bisa menangkap seluruh titik di permukaan bumi seiring waktu. Hanya saja revisi time-nya akan semakin turun. Nah, untuk mengimbangi keduanya ada incline orbit. Nah, itu nanti ada trade-off masing-masing dalam pemilihan orbit. Baik, setelah klasifikasi satelit, mungkin saya jelaskan terkait sistem arsitekturnya. Jadi kalau satelit itu ada dibagi dari 2 segmen. Yang pertama adalah space segment, yaitu satelitnya sendiri yang mengorbit di atas permukaan bumi. Dan satu lagi adalah ground segment, yaitu perangkat di bawah yang berguna untuk menangkap informasi dari satelit dan mengirimkan informasi ke satelit, bisa berinformasi ataupun perintah ke satelit. Di ground segment itu terdiri dari 3 hal minimal. Yang pertama adalah ground station. Ground station ini adalah antenanya yang dia bertugas untuk membuka jalur komunikasi antara bumi dan satelitnya. Ground station ini biasanya tidak terletak di satu tempat, karena biasanya disebar, terutama untuk LEO ya, karena kan LEO tadi orbitnya dia akan mengitari bumi terus-terusan, dan dia akan berpindah-pindah tempat terus. Jadi tidak akan selalu setiap hari melewati Jakarta misalkan ketika kita punya polar orbit satellite, maka dia akan disebar beberapa titik.
dari ground stationnya. Berbeda dengan geostationary orbit. Kalau geostationary orbit seperti yang sudah dijelaskan bahwa dia akan seolah-olah berada di atas kita terus. Jadi untuk geostationary orbit, ground stationnya bisa di satu tempat saja, itu sudah cukup. Nah, dari ground station ini, yang seperti saya sebut tadi, bisa jadi dia berada di tempat-tempat tertentu yang bisa jadi terpencil. Biasanya dihubungkan melalui VPN, melalui jaringan internet fiber, ke satellite control center. Satellite control center ini bertugas untuk memberikan komando, dia untuk memantau kesehatan satelit, kemudian dia memberi tasking, dan juga Mohon tunggu, saya sedang mengabari Pak maaf, Ilmi. tadi kayak saya putus lagi ya. Izin. Halo? Ya, baik Pak. Oh iya. Eh, Mohon maaf saya agak kurang paham kenapa saya putus nyambung karena rekan di sebelah saya tadi dia ikut Zoom ini juga tapi dia tidak putus nyambung. Sebentar. Baik, mungkin lanjut aja ya. Kalau suara terdengar jelas ya, Pak? Suara terdengar jelas Pak. Ya. Tadi sudah sampai slide ini. Maaf. Ya. Mungkin tadi saya mulai putusnya di ground segment ya. Kalau di ground segment ada dua hal. Yang pertama ground stationnya, yaitu antena yang dia menghubungkan komunikasi antara ground dan space segment, yaitu satelitnya. Biasanya ground station itu terletak tidak selalu di tempat di mana ada control center. Bisa jadi dia di tempat lain. Ada beberapa alasan. Yang pertama mungkin karena satelitnya LEO sehingga dia butuh memberikan frekuensi kontak lebih banyak sehingga dia menyebar, atau mungkin di daerah tersebut interferensinya tinggi sehingga dia diletakkan di tempat yang terpencil. Ground station ini akan terhubung dengan satellite control center. Satellite control center ini yang bertugas untuk mengontrol satelit, memantau kesehatan satelit, kemudian juga untuk menyimpan data-data yang didapat dari satelit jika satelitnya berupa satelit observasi. Di sisi kanan satelit control center ada user terminal, umumnya biasa dipakai untuk satelit-satelit komunikasi ataupun satelit navigasi. Jadi dia akan digunakan sebagai semacam ini ya, telepon satelit misalkan kalau untuk komunikasi ya, kita untuk bisa komunikasi lewat itu, atau untuk navigasi misalkan kita punya perangkat GPS, bisa jadi HP kita itu adalah user terminal, bisa juga smartwatch kita itu adalah user terminal. Selanjutnya dari sisi teknologi satelit, jadi kalau satelitnya sendiri, space segment satelitnya ada 5 hal penting dari sisi teknologi yang membangun dirinya. Yang pertama adalah flight computer and ADCS. ADCS adalah Attitude Determination and Control System. Flight computer kita tahu, kita lanjut aja dulu. Yang kedua adalah communication. Ini adalah modul untuk mengkomunikasikan antar satelit dan ground segment di bumi. Kemudian ada propulsion yang berfungsi untuk menjaga posisi orbit agar tetap sesuai dengan yang didesain. Walaupun di angkasa itu kita tahu tidak ada udara, tapi tidak ada udara bukan berarti sama sekali tidak ada udara. Jadi akan tetap ada gesekan atau pengaruh dari gravitasi benda langit lain sehingga dia bisa menggeser orbit dari satelit tersebut. Sehingga kita butuh propulsion untuk menjaga di sana. Yang keempat, power system. Ini yang memberi tenaga untuk satelit agar bisa beroperasi. Dan yang terakhir yang paling penting adalah payload. Payload ini akan membedakan apakah satelit itu adalah satelit telekomunikasi, atau satelit navigasi, atau satelit Earth observation. Mungkin sedikit berbicara lebih detail terkait ADCS dan flight computer. Flight computer itu berfungsi untuk menyimpan software yang mengontrol satelit. ADCS seperti disebut tadi, Attitude Determination and Control System. Jadi dia mensensing posisi satelit itu baik terhadap bumi, terhadap matahari, atau orientasinya seperti apa menggunakan berbagai macam sensor.
yaitu sun sensor, star sensor, IMU atau inertial motion unit, dan GPS. Jadi untuk satelit LEO itu kebanyakan akan menggunakan GPS untuk menentukan lokasinya. Tapi untuk satelit GPS sendiri dia tidak menggunakan GPS untuk menentukan lokasinya di mana. Untuk aktuatornya ada reaction wheel, magnet torque gears, dan control moment gyro. Umumnya sih kalau satelit-satelit yang high end akan menggunakan control moment gyro dibandingkan reaction wheel atau magnet torque gears. Dari sisi komunikasi standar ada antena, modulator, demodulator, ada amplifier dan decipher. Decipher itu semacam enkripsi. Kemudian propulsi ya standar propulsi satelit, ada thrustle control unitnya, ada thruster headnya, dan ada propel tanknya. Power system, mungkin dulu kita ingat kalau Mas satelit Palapa, seingat saya dulu pertama itu belum punya solar panel ya, dia pakai baterai, jadi usianya tergantung lama baterainya gitu. Kalau sekarang satelit umumnya sudah punya solar panel, udah punya baterai, ya umumnya seperti itu. Bahkan kalau dulu kita ingat Voyager itu dia malah pakai, kalau nggak salah dia pakai ini ya, reaktor nuklir untuk memberi tenaga, karena dia misinya adalah sampai outer space, di luar tata surya, di mana dia udah nggak bisa lagi pakai solar panel untuk memberi tenaga. Baik, terkait payload, tadi saya sebutkan bahwa payload ini akan membedakan satelit baik komunikasi, navigasi ataupun Earth observation. Jadi kalau satelit komunikasi umumnya mereka akan membawa payload berupa transponder dan antena. Sedangkan Earth observation akan sangat tergantung dari misinya. Bisa jadi dia bawa kamera, bisa jadi dia bawa radar, RF, ICE, atau yang lain. Tapi bisa jadi membawa 2 atau 3 payload yang berbeda dalam satu platform. Itu tergantung dari misinya. Baik. Sedikit berbicara terkait bagaimana kita mendevelop mission untuk satelit atau mungkin benda angkasa ini. Saya sedikit ada prosedur yang sempat saya pelajari dari buku Space Mission Engineering. Jadi kalau kita membangun sebuah sistem satelit, umumnya kita akan mulai dari apa sih misinya, apa objektifnya. Ya kalau kita biasa pakai 5W 1H dulu gitu ya. Mungkin ini 5W-nya dulu. What, apa sih misinya, terus why, kenapa kita harus melakukan itu, kemudian who, siapa stakeholdernya, kemudian where, di mana area of interest, karena satelit itu akan sangat berpengaruh sistemnya terkait dengan area of interest kita. Dan yang terakhir adalah when, kapan dia harus diluncurkan, berapa lama dia harus beroperasi, seperti itu. Jika sudah, kita akan mendefinisikan alternatif mission-nya, tahap 5-7. Jadi akan ada beberapa alternatif misi nantinya, yang kemudian akan kita evaluasi, mana yang akan bisa memenuhi requirement kita yang ada di fase objective and constraint tadi. Dan akhirnya kita turunkan ke requirement yang harus kita bangun. Jadi satelit apa yang harus kita bangun. Dan umumnya ketika membangun satelit, kita akan menggunakan sebuah metode yang mungkin sudah banyak yang mengetahui, yaitu V-Life Cycle Model. Kita akan mulai dari requirement system, kita spesifikasi, kita desain sistemnya, kemudian kita detailkan lagi sistemnya menjadi segmen atau submodul, terus kita detailkan lagi menjadi elemen, subsystem, hingga level terkecil dari satelit tersebut. Kita definisikan requirement-nya, kita desain. Kita definisikan requirement untuk subsystem di bawahnya, kita desain. Kemudian kita bangun. Jadi kalau dari kalau V model itu flow-nya adalah dari atas, kita ke bawah, makin detail. Setelah kita detailkan, kita implementasi dari sisi yang paling bawah, jadi subsystem paling kecil, kita build. Kemudian kita verifikasi apakah sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita bahas di sini tadi. Kemudian kita integrasikan, jadi ke atas ini artinya kita mengintegrasikan menjadi modul yang lebih besar. Kita integrasikan, kita verifikasi terhadap spesifikasi yang sudah kita definisikan sebelumnya. Begitu sampai kita menyelesaikan sistem satelit ini secara utuh. Kurang lebih seperti itu. Terkait dengan desain satelit ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi desain. Dan ini ada beberapa yang saya tampilkan, tapi mungkin akan lebih banyak lagi. Jika kita lihat di poin pertama adalah mass atau berat satelitnya, dan itu adalah memang faktor yang akan sangat penting, karena mass ini akan mempengaruhi tadi, impact-nya adalah launch vehicle. Semakin tinggi mass, launch vehicle-nya bisa jadi semakin besar. Kemudian kita butuh delta V lebih besar.
akhirnya cost-nya akan semakin besar juga. Kemudian dari sisi lifetime itu juga sangat mempengaruhi. Apakah lifetime kita 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan sampai 15 tahun untuk satelit-satelit geostasioner. Itu juga akan mempengaruhi nilai dari satelit tersebut. Kemudian kita juga punya desain driver lagi dari sisi payload-nya. Ketika kita bicara payload, apakah payload-nya komunikasi, misalkan komunikasi, dia beam-nya seperti apa, frekuensi yang dibawa seperti apa, itu akan menjadi pengaruh. Terlebih lagi untuk Earth observation satellite, ketika kita bicara Earth observation satellite, yaitu kita memfoto bumi misalkan seperti itu akan ada faktor-faktor lain yaitu akurasi, kemudian kecepatan pengambilan gambar, itu yang akan menjadi faktor yang harus kita pertimbangkan. Apakah desain kita yang dengan spesifikasi tersebut sesuai dengan budget atau tidak? Apakah dengan desain kita sesuai dengan timeline atau tidak? Seperti itu kurang lebih. Baik. Yang terakhir terkait desain, yaitu saya mau jelaskan terkait satellite life cycle. Jadi setelah kita desain, kita build, kita integrasikan, kita tes, nah, kita akan siap untuk meluncurkan satelit. Sebelum meluncurkan satelit, biasanya kita ada pre-launch phase. Pre-launch phase ini mungkin sudah akan diawali dengan kita melakukan filing satelit. Filing satelit itu jadi kita mengajukan izin pengoperasian satelit di orbit tertentu menggunakan frekuensi tertentu. Kita akan mengajukan perizinan itu ke sebuah lembaga internasional bernama ITU. Proses ini bisa memakan waktu sampai 7 tahun, terutama untuk satelit geostasioner. Kenapa? Karena pada dasarnya di orbit itu tidak ada pembagian wilayah yang diatur secara hukum formal, tapi yang ada adalah siapa yang lebih dahulu menempati orbit tersebut. Jadi misalkan waktu itu kan sempat ada berita ada satelit 123, itu 123 maksudnya dia di orbit bujur 123 derajat gitu kan. Jika kita mau menunjukkan di situ karena dia ada di atas Indonesia, ternyata di sekitarnya sudah ada satelit-satelit geostasioner lain. Nah, itu semacam filing itu adalah semacam kita kulon nuwun, kita minta izin bahwa kita mau meluncurkan satelit di posisi itu. Nanti kita punya antena komunikasi dengan frekuensi tertentu, misalkan Ka-band dengan beamformnya yang tertentu. Nah, nanti dari operator-operator yang lain yang sudah ada di sana, dia akan memeriksa apakah itu akan mengganggu mereka atau tidak. Jika itu mengganggu, maka mereka bisa melakukan protes kepada kita bahwa rencana kita itu akan mengganggu aktivitas mereka. Kurang lebih seperti itu. Jadi untungnya Indonesia itu salah satu negara yang paling awal untuk meluncurkan satelit. Jadi kita sudah punya coupling di atas yang memang kita harus jaga sebenarnya. Begitupun juga dengan satelit-satelit di LEO. Walaupun LEO itu ininya lebih luas ya, window-nya lebih luas. Cuman ketika kita lihat apa yang dilakukan Starlink sekarang, dia melakukan luncurkan satelit begitu banyak, maka akan ada kekhawatiran bahwa orbit itu akan habis pada suatu saat nanti. Baik, itu pre-launch. Cukup panjang, bisa jadi cukup panjang, sampai akhirnya kita menentukan launcher-nya apa, di mana dan kapan. Dan akhirnya kita launch satelitnya. Kemudian setelah launch, satelit akan terpisah dari launcher. Masuklah kepada sebuah fase namanya launch and early operation phase. Di sini adalah fase di mana satelit dari yang awalnya kita tidurkan dulu kan sebelum dia diluncurkan. Kalau dia punya antena ataupun solar panel yang lebar, misalkan lebar seperti ini, dia biasanya diluncurkannya dalam bentuk kotak. Jadi kalau ini kita lihat di sini, ini kotak, dia dilipat. Jadi solar panel dilipat, antena dilipat. Di launch and early operation phase ini adalah proses di mana kita mengaktifkan itu satu persatu hingga akhirnya satelit beroperasi. Kemudian kita lakukan satu fase namanya in orbit test. Jadi kita menguji masing-masing modul dari satelit dan operasionalnya sehingga siap di handover. Jadi biasanya dari manufacturer dia lakukan in orbit test, kemudian semua sudah terpenuhi baru di handover ke user atau pembeli. Dari situ kita akan masuk ke operational phase. Operational phase ini adalah fase di mana satelit beroperasi, bisa 1 tahun, bisa sampai 15 tahun atau lebih. Setelah operational phase, maka satelit biasanya akan mati
Nah, satelit mati ini ada beberapa kasus jika dia di geostationary orbit biasanya akan dipindah orbitnya dari geostationary ke graveyard orbit. Mungkin kalau tadi sempat lihat yang di slide saya yang sebelumnya yang terkait orbit, visual orbit itu ada sebuah orbit namanya graveyard orbit. Ini saya tampilkan lagi coba. Di sini ini ada namanya graveyard orbit di geo plus 300 km. Jadi satu geo yang sudah tidak bisa beroperasi, sisa-sisa propulsinya dia akan dia gunakan untuk memindahkan dirinya ke graveyard orbit sehingga orbit geostationary itu bisa digunakan oleh satelit-satelit lain yang akan dipakai selanjutnya. Sedangkan untuk low Earth orbit atau medium Earth orbit, umumnya mereka akan dijatuhkan lagi ke bumi. Untuk satelit-satelit yang punya propulsi, maka dia akan jatuhkan secara aktif. Jadi kita trust agar dia masuk ke atmosfer bumi dan terkontrol ya. Jadi terkontrol tidak sembarang jatuh, biasanya dijatuhkan ke laut. Namun banyak satelit-satelit yang tidak memiliki propulsion dan dia akan jatuh secara alami yang kita tidak tahu kapan waktunya. Bisa jadi 20 tahun lagi, bisa 100 tahun lagi dan kita tidak tahu karena dia secara alami. Baik, itu dari life cycle orbit satelit. Kemudian mungkin saya akan coba jelaskan sedikit deskripsi terkait tadi kan kita sudah klasifikasikan satelit berdasarkan fungsi ya. Ada komunikasi, navigasi, dan atau observation atau observasi bumi. Mungkin kita sedikit terkait satelit navigasi. Jika bicara satelit navigasi maka kita udah punya terminologi yang umum kita pakai itu GPS. Nah, sebenarnya GPS itu bukan terminologi umum untuk satelit karena GPS sendiri adalah Global Positioning System yang mana itu adalah nama dari satelit navigasi milik Amerika Serikat. Jadi kalau kita beli HP itu kan kadang ada GPS, navigasinya ada GPS, GLONASS, ada Beidou dan lain-lain. Nah itu sebenarnya HP tersebut kompatibel dengan satelit navigasi dari GPS, GLONASS, Galileo, Beidou dan lain-lain karena ada banyak sekali provider satelit navigasi di dunia ini. Yang pertama GPS dari US, Amerika, ada GLONASS itu dari Rusia, Galileo itu milik Uni Eropa, ada Beidou milik Cina. Itu adalah satelit yang coverage-nya global. Ada juga satelit yang coverage-nya regional seperti QZSS dan IRNSS milik Jepang dan India. Jadi satelit yang khusus memang mereka gunakan untuk di negaranya sebagai navigation system. Metodologi bagaimana cara satelit itu bisa satelit GPS itu bisa memberikan informasi di mana lokasi kita di bumi itu adalah sebuah metodologi yang sering kita sebut triangulasi ya. Jadi satelit-satelit navigasi itu akan mengirimkan paket data secara terus-menerus yang berisi posisi satelit tersebut di orbit, kemudian waktu ketika dia mengirimkan paket data tersebut. Dari data itu nanti user terminal di bumi akan menangkap mungkin pengiriman data dari beberapa satelit ya, bisa 3, 5 atau kalau kita lihat di pojok kanan ini bisa sampai 8 visible satellites. Jadi triangulasinya akan lebih banyak. Kemudian user terminal itu akan mengukur jarak antara user terminal itu ke satelit 1, 2, 3, dan 4. Baru dia akan melakukan triangulasi. Bagaimana cara dia bisa tahu jarak? Kita bisa tahu jarak karena kita dapat paket data tadi kan termasuk informasi posisi dari satelit dan waktu kapan dia mengirim. Nah, akan ada delay. Jadi ketika satelit mengirim data, ditangkap di user terminal akan ada delay, mungkin ordernya mili atau mikrosecond. Dan dari situ maka kita tahu kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Dari situ kita bisa hitung jarak dari satu titik satelit ke user terminal kita. Kemudian satelit kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian kita lakukan triangulasi dan kita tahu lokasi kita di bumi di bujur derajat berapa atau lintang berapa. Kurang lebih seperti itu proses bagaimana kita bisa menggunakan teknologi navigasi satelit. Di sini ada saya contoh gambar, ada GPS satelit yang kiri, dan yang di kanannya adalah Galileo Satellite. Next, satelit komunikasi. Jadi kalau satelit komunikasi nanti saya jelaskan terkait GEO dan LEO. Untuk geokomunikasi satelit, umumnya karena tadi dia seakan-akan berada di atas satu titik di permukaan bumi. Maka kalau kita lihat di sisi kanan, umumnya antenanya itu akan didesain untuk mengoptimalisasikan penggunaannya. Untuk yang lama, dia hanya single beam spot. Untuk yang kayak mungkin dulu Palapa itu dia beamnya adalah melingkar.
Tapi untuk yang satelit-satelit yang baru sekarang, dia bisa membuat beaming spot seperti yang digambar kanan ini, yang seperti sarang lebah. Ini untuk bisa mengoptimalisasikan apa tadi namanya? Maaf, mengoptimalisasikan kemampuan satelit di titik-titik tertentu yang memang jadi area bisnis mereka. Terkait frekuensi yang dipakai, ada mulai dari L sampai ke E-band, dan masing-masing ini memiliki frekuensi yang berbeda ya. Kalau L-band itu adalah frekuensi yang paling rendah di sekitar 1 GHz, sampai di KE-band yang bisa sampai 40 GHz. Tingginya frekuensi ini akan mempengaruhi banyak hal, bisa jadi throughput-nya, antena size-nya, kemudian kemampuannya dia menembus cuaca berawan ataupun hujan, bisa dilihat di kiri atas. Jadi semakin rendah frekuensi, maka gelombangnya akan semakin panjang. Dengan gelombang semakin panjang, maka antena akan semakin besar. Kemudian tapi kemampuan dia menembus cuaca yang buruk akan lebih kuat. Kurang lebih seperti itu. Next, terkait LEO Communication Satellite. Jadi LEO Communication Satellite berbeda dengan geostationer. LEO Communication Satellite itu karena tadi satelitnya akan bergerak terus, maka dia membutuhkan banyak satelit untuk menjadi sebuah jaringan komunikasi. Kalau kita lihat misalkan di contoh Starlink, saat ini yang sudah launching 11.943, ini tahun 2020. Saya kurang tahu kalau data sekarang. Dan dia planningnya adalah sampai 42.000 satelit untuk membangun sebuah konstelasi utuhnya. Begitu juga seperti Amazon Project Kuiper, ini 3.300. Dan mereka butuh banyak sekali satelit agar bisa membentuk suatu jaringan komunikasi yang utuh dan tidak terputus. Ada sedikit animasi di kanan bawah mungkin. Jadi apa yang terjadi ini adalah komunikasi antara Tokyo dan Washington kalau nggak salah. Oh, Chicago. Jadi user terminal di Tokyo akan mencari satelit terdekat dari dia. Kemudian satelit itu akan membentuk jaringan seperti menganyam garis di mana jalur yang paling cepat menuju ke Chicago untuk membentuk sebuah line telekomunikasi. Kalau kita lihat, berarti ketika ini maka ada dua hal yang perlu ada di satelit komunikasi LEO, yaitu pertama communication antara ground dan satelit, yang kemudian yang kedua adalah komunikasi antara satelit. Jadi ini antara satelit ini bisa dilakukan komunikasi. Bentuk komunikasinya bisa beberapa macam. Ada yang menggunakan gelombang radio, ada teknologi terbaru yang menggunakan laser communication. Cuman mohon maaf saya kurang tahu teknologi yang digunakan di Starlink saat ini apa. Mungkin nanti kita bisa cari tahu. Jadi satelit ini dia umumnya lebih kecil dibanding satelit geostationary dengan masa pakai yang juga lebih pendek, mungkin hanya sampai 5 tahun. Jadi satelit-satelit kayak Starlink ini kecil, satelitnya seperti apa ya, bantek itu ya yang buat kita naruh kertas itu, dengan solar array yang cukup besar untuk menghasilkan energi. Di kanannya ada satelit OneWeb. Oke, kita lanjut ke perbandingan antara LEO, MEO, dan geokomunikasi satelit. Kalau tadi saya sebut saat ini juga sudah ada satelit-satelit komunikasi yang beroperasi di MEO. Perbedaan utamanya yang pasti ada di latensi. Karena geo jaraknya paling jauh, maka latensinya pun akan yang paling tinggi, bisa sampai 0,7 detik. Sedangkan LEO karena dia dekat dari bumi, maka dia latensinya sangat pendek. Jadi bisa jadi 50 milisekund. Hanya saja, seperti disebutkan tadi, sizingnya untuk mendapatkan full global coverage, itu geo hanya butuh 3. MEO bisa cukup 6, tergantung ketinggian. Tapi LEO itu butuh ribuan. Jadi ketika kita mau punya koneksi ke seluruh permukaan bumi, kita butuh beberapa ribu satelit untuk mendapatkan itu. Di sini ada di poin keempat yang menarik, ternyata biayanya pun bisa jadi LEO lebih besar. Kenapa? Karena sistemnya lebih kompleks dan dia butuh satelit yang lebih banyak. Kemudian kalau kita lihat satelit desain lifetime-nya, GEO umumnya panjang, 15 tahun, jadi break-even point-nya cukup panjang. Sedangkan LEO tiap 5-7 tahun kita harus melakukan upgrade. Jadi kalau kita lihat berita Starlink, dia sudah mulai upgrading satelitnya dari yang versi pertama ke versi kedua. Karena versi pertamanya dia sudah mulai sampai di end of life-nya. Jadi ada banyak pertimbangan, walaupun di satelit LEO latensinya rendah, tapi kita ada pertimbangan terkait operasional dan maintenance.
Ya, selanjutnya jenis satelit ketiga, ini yang akan lebih banyak saya bahas di sini. Satelit observasi bumi. Dibedakan lagi menjadi dua satelit observasi bumi. Yang pertama adalah satelit observasi bumi yang pasif. Satelit-satelit seperti ini biasanya menangkap pantulan cahaya matahari yang dipantulkan bumi, menangkap tidak hanya gelombang cahaya tampak, bisa juga ya ditangkap juga gelombang cahaya tak tampaknya juga. Umumnya satelit-satelit seperti ini tidak tahan terhadap cuaca. Jadi misalkan daerah kita tertutup awan, maka satelit yang pasif ini dia tidak akan bisa dapat informasi apa yang ada di bumi. Yang dia lihat hanyalah awan. Mungkin berguna jika satelit tersebut lebih ke arah satelit cuaca, itu akan sangat berguna. Untuk satelit yang pasif ini tidak hanya menangkap dari pantulan cahaya matahari, tapi juga bisa jadi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari bumi seperti RF. Jadi misalkan kita ada komunikasi RF yang omni, itu bisa sampai ke luar angkasa, itu bisa kita tangkap dengan satelit-satelit tersebut. Nanti kita akan jelaskan terkait aplikasinya. Kemudian yang kedua adalah satelit observasi bumi yang aktif. Satelit-satelit seperti ini dia akan menembakkan atau mengirimkan gelombang elektromagnetik ke bumi dan menangkap lagi pantulannya. Nah, satelit-satelit yang ini memiliki keunggulan bahwa dia bisa menembus awan. Jadi dia tidak terpengaruh terkait cuaca, dia tidak terpengaruh. Payloadnya bisa jadi radar, biasanya yang dipakai adalah synthetic aperture radar, bisa juga ada juga payload LiDAR ataupun laser, ada banyak payload lagi yang biasa dipakai untuk riset. Oke, ketika kita bicara Earth Observation Satellite atau satelit observasi bumi, maka ada dua parameter yang akan selalu ada, yaitu yang pertama temporal resolution, yang kedua adalah spatial resolution. Ini kita lihat yang di gambar yang sebelah kiri. Temporal resolution maksudnya adalah seberapa sering satelit melalui lokasi yang kita inginkan, atau biasa kita sebut area of interest. Tergantung dari besarnya konstelasi dan orbit, maka temporal resolution ini bisa mulai dari hitungan menit, 90 menit, atau 1 jam atau jam, sampai ke harian atau bahkan bisa jadi mingguan. Kemudian ada istilah lagi namanya spatial resolution atau resolusi spasial, ya, resolusi ruang. Itu sangat menentukan terkait tajamnya citra atau gambar yang kita tangkap dari satelit. Spatial resolution sendiri itu sangat lebar, mulai di atas 10 meter sampai yang paling tajam saat ini yang bisa kita akses secara komersial di angka 30 cm. Itu adalah satelit optik yang paling tinggi resolusinya yang bisa kita akses. Di bawah itu ada, tapi biasanya umumnya digunakan untuk keperluan militer. Contoh satelit-satelit 30 cm, satelit optik 30 cm yang sudah ada di orbit dan kita bisa akses, ya. Tentunya ini berbayar. Ada Airbus, Maxar, ISI, SIIS, Planet, China Seawell, Satellogical Albedo. Mereka punya masing-masing ini, ya, jumlah satelit konstelasinya, dan harganya pun berbeda-beda. Ini sekedar informasi. Kemudian, nah ini saya mau tampilkan contoh dari image satelit yang bisa kita lihat. Yang kanan ini adalah satelit optik dari Maxar. Jadi kalau kita foto dari atas bumi itu kurang lebih seperti ini. Kita memfoto Singapore National Stadium. Jadi visual, karena dia yang ditangkap adalah cahaya tampak, maka kita sangat mudah, ya, untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah stadion, ini ada gedung dan lain-lain. Di sisi kiri ini adalah contoh citra dari satelit synthetic aperture radar di lokasi yang sama-sama di Singapore National Stadium. Perbedaannya adalah kalau kita lihat di radar, dia tidak ada warna, ya, karena radar ini hanya memantulkan apa yang ada. Jadi dia seakan-akan 1-0, ada pantulan atau tidak ada pantulan. Atau intensitas pantulannya tinggi, ini intensitas pantulannya tidak terlalu tinggi. Dua citra ini bisa kita gabungkan nanti untuk menghasilkan sesuatu informasi yang lebih kuat. Karena kalau kita lihat misalkan yang di sini, kita lihat yang di satelit citra optikal yang cahaya tampak. Kalau kita lihat sih
kita tidak terlalu banyak bisa dapat informasi sebenarnya dari foto ini. Yang ada adalah seperti foto pemandangan, ya seperti foto pemandangan dan lain-lainnya yang ya mungkin cukup bagus dimasukkan ke Instagram. Tapi tentunya kita tidak meluncurkan satelit dengan harga yang sangat mahal, jutaan US dollar, hanya untuk melihat bumi dengan bagus. Tapi kita ingin ada informasi tambahan yang kita bisa dapat. Umumnya, misalkan kita adalah operator satelit yang memiliki satelit gitu ya. Kita punya satelit, terus kita jual datanya. Itu bisa jadi kita jual data aja, kita bisa jual solusi, bisa jual platformnya. Ketika kita bicara menjual solusi gitu, sedangkan satelit kita adalah satelit optik yang hanya menerima gambar cahaya tampak. Terkadang untuk membuat solusi, misalkan kita mau solusi berupa pemantauan agriculture, belum tentu kita cukup dengan satelit apa data yang kita dapatkan dari satelit tersebut. Ya, jadi kita perlu data-data lain. Mungkin kita butuh data SAR. Nah, di situ kita biasanya akan membutuhkan secondary data untuk menambah informasi yang kita dapat dari citra di daerah tersebut. Umumnya apa data yang kita dapat dari satelit itu berupa raw data, itu tidak bisa langsung kita gunakan atau kita olah. Biasanya mereka akan melakukan image processing sehingga terbentuk analytics ready data, bisa berupa data level 2, level 3 atau level 4 yang siap untuk dianalisis. Analisis berupa bisa jadi hanya sekedar visual analisis terkait densitas pohon, densitas leaf area index atau NDVI, tapi bisa juga menggunakan artificial intelligence ketika kita menganalisisnya membutuhkan deteksi objek, deteksi perubahan, atau deteksi ketidak anomali. Jadi ketika kita sudah mau menggunakan data-data dari Earth observation satellite lebih dari sekedar hanya foto, maka kita akan membutuhkan lebih banyak tools. Dan bisa jadi tools-tools ini akan memiliki harga yang lebih mahal dibanding satelitnya, karena kita sudah menggunakan artificial intelligence, kita memiliki big data, dan kita juga kerjasama dengan penyedia data lain yang itu pasti tidak gratis ya. Memang ada yang gratis, tapi untuk data-data yang bagus tentu tidak akan gratis. Dari situ kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Mungkin kita masuk saja ke contoh. Kalau kita lihat dari agriculture, yang biasa kita mau tahu adalah perkiraan kapan akan panen, ya kan? Kemudian perkiraan kira-kira panennya berapa. Dari situ kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah bahwa tahun ini mungkin kita akan aman secara pangan, atau tahun ini kita bisa jadi potensinya kita kekurangan pangan, maka kita harus butuh kebijakan impor dan lain-lain. Itu bisa dibantu dengan satelit observasi bumi. Umumnya kita gunakan seperti yang di kanan atas, kita mengambil data foto dari satu tempat penanaman pangan gitu, satu titik itu selama beberapa periode waktu, misalkan dari Juli sampai September di sini kasusnya. Bagaimana perkembangan dari tanaman-tanaman tersebut. Nanti kita bisa gabungkan lagi dengan perkiraan cuaca di bulan-bulan tersebut. Dari situ, ketika kita sudah punya data lebih, misalkan kita sudah punya data dari 2016, 2017, 2018, 2019. Di 2020, dengan tren yang ada dan perkiraan cuaca yang ada, kita sudah bisa memperkirakan kira-kira panen ini akan menghasilkan berapa ton. Apakah itu cukup atau tidak? Itu adalah salah satu aplikasi dari penerapan Earth observation satellite di agriculture. Begitu juga kita juga bisa mengukur proses tumbuh kembang tanaman dari sejak bibit sampai siap panen. Nah, biasanya ada beberapa penelitian yang menggunakan leaf area index, ada juga yang menggunakan NDVI atau normalized difference vegetation index. Itu menggunakan Earth observation satellite, dia menggunakan spektrum green dan near infrared. Jadi kalau kita berdasarkan penelitian, daun itu memantulkan tidak hanya cahaya hijau, tapi ada juga cahaya infrared. Dan pengombinasi dari hasil tangkapan satelit terkait dua gelombang tersebut, kita bisa tahu seberapa bagus pertumbuhan tanaman kita di fase-fase tersebut.
Baik. Di kiri ada sebuah tabel terkait aplikasi data satelit pada World Food Program. Satelitnya bisa mulai dari low resolution, high resolution, dan very high resolution, dan mereka memiliki fungsi masing-masing. Kalau kita lihat di low resolution pun di 10 meter ke atas itu bisa digunakan untuk seasonal monitoring karena kita membutuhkan monitoring di area yang luas. Ketika kita monitoring di area yang luas, maka lebih baik jika kita menggunakan satelit dengan resolusi yang rendah. Karena jadi kalau tadi kan resolusi jadi satu pikselnya dia 10 meter sehingga satu gambar utuh itu mungkin kita bisa dapat 200 sampai 300 km satu SWOT-nya. Maka kita bisa memantau area yang lebih luas. Semakin tinggi resolusinya, maka yang kita pantau pun areanya akan semakin kecil. Maka untuk yang very high resolution pun yang kita pantau pun hal-hal yang berbeda dengan yang data-data yang ada di low atau mid resolution satellite data. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oh iya, ini saya sebenarnya membuka pertanyaan, boleh ya dari Pak Moderator, karena biar tidak lupa nanti kalau ada pertanyaan. Langsung interaktif aja ya, nanti kalau ada pertanyaan. Baik, selanjutnya kita lihat aplikasinya di disaster management. Jadi rekan-rekan kita di BRIN sudah mengembangkan namanya BRIN Fire Hotspot. Jadi dia memantau titik-titik hotspot yang ada di Indonesia, yang berpotensi maupun yang sudah terjadi kebakaran gitu. Nah, kalau dari sisi kiri kita lihat kan kita tahu lokasinya dan lain-lain. Ketika kita mau menanggulangi, maka ada hal-hal yang perlu kita tahu lebih detail terkait lokasi pastinya, seberapa besar luas area yang terbakar. Nah, itu akan sangat membantu dari tim yang menangani kebakaran hutan tersebut. Jika kita lihat di sisi kanan, foto yang tengah, kita lihat foto sebuah kebakaran hutan yang kalau dari atas kita lihat banyak asap. Jadi kita tidak tahu nih, apakah di balik asap itu ada titik api lagi atau tidak ada. Maka kita menggunakan sensor lain dari infrared di sisi kanan yang dia bisa mengetahui titik-titik panas. Ya, titik panas itu kemungkinan besar adalah titik api. Sehingga kita bisa memberikan area di mana saja titik panas yang harus ditanggulangi. Terus dari situ kita bisa memberi masukan pada tim yang akan menanggulangi bagaimana cara terbaik untuk menanggulangi kebakaran hutan ini. Kemudian yang sekarang lagi ramai yaitu kualitas udara sedang tidak baik di Jakarta ya. Itu juga bisa digunakan, kita bisa menggunakan juga satelit observasi bumi untuk memantau terkait kondisi dan juga bisa jadi sumber, karena kalau kita bicara sumbernya maka kita butuh bird's eye view ya. Jadi kita harus lihat dari atas, dari mana sih udara ini berasal gitu kan. Ini sebuah contoh monitoring gas metana yang dilakukan NASA di Turkmenistan. Di sisi kiri ini adalah, kita lihatnya dari sisi kanan dulu. Kanan atas itu adalah spektrum cahaya yang ditangkap oleh satelit hyperspektral NASA. Saya lupa nama NASA satelitnya. Oke, nanti saya cek lagi. Nah, dari berbagai macam spektrum cahaya itu, baik tampak ataupun tidak tampak, kita bisa tahu bahwa ada spektrum tertentu dengan panjang gelombang tertentu yang di kanan bawah. Ini adalah spektrum yang merupakan fingerprint, atau spektrum ini jika kita tangkap di satelit, maka itu adalah spektrum akibat dari pantulan cahaya matahari yang mengenai gas metana. Nah, itu memiliki spektrum tersendiri. Dari sini kita akan tahu bahwa di daerah ini, mungkin kalau kita foto tadi yang hanya menampilkan cahaya tampaknya, yang kita lihat adalah padang gurun. Tapi ketika kita analisis lebih dalam di spektrum-spektrum cahaya tertentu, maka kita dapat bahwa di sini ada konsentrasi gas metana. Dan konsentrasi dari gambar-gambar ini kita bisa memperkirakan di manakah sumber-sumbernya. Dari sini kita bisa menutup sumbernya atau melakukan penanggulangan ya, agar gas metana tersebut tidak keluar terus-menerus dan mengakibatkan pemanasan global. Pun begitu juga dengan karbon dioksida. Mungkin ini sempat agak viral ya video ini di media massa waktu itu, bahwa karbon dioksida di bumi ini saat pandemi dan setelah pandemi itu berbeda. Ketika pandemi itu kosong, cenderung tidak ada emisi karbon, tapi begitu pandemi selesai, bumi ini seperti diselimuti karbon dioksida. Nah, itu pun merupakan pantauan citra satelit.
Di sini adalah satelit NASA Orbiting Carbon Observatory 2 atau OCO-2. Ini memantau konsentrasi karbon di seluruh dunia di atmosfer. Nah, ini kalau kita bisa lihat, itu pun kita bisa gunakan sebagai data untuk mencari tahu dari manakah sebenarnya sumber karbon. Kalau kita lihat di sini sebenarnya sumber karbon adalah dari negara-negara besar seperti Amerika, Uni Eropa, dan juga Cina. Kalau dilihat sini tahun 2006 ya datanya. Saya tidak punya data yang untuk yang 2022. Nah, mungkin nanti kita perlu cek lagi. Oke, next. Kemudian tadi saya sebut juga bahwa untuk observation satellite kita juga bisa menggunakan RF sensing. Di kasus ini ada sebuah satelit RF, jadi dia menangkap sinyal-sinyal RF yang ada dari bumi, yang dipancarkan dari bumi, mulai dari L-band, X-band, dan S-band. Saya lupa yang lain, maaf. Perusahaan tersebut bernama Hawkeye, jadi dia punya satelit konstelasi yang membawa payload RF. Di sini dia contoh kasusnya adalah populasi tambang liar di gurun di Nigeria. Bagaimana cara dia tahu ada populasi tambang liar? Pertama, dia dari satu satelit yang dia miliki, dia menemukan ada konsentrasi pemancaran gelombang radio di sebuah gurun. Kemudian dari hal itu, ketika kita sudah tahu informasinya bahwa ada pemancaran sinyal komunikasi di daerah gurun, padahal di daerah tersebut sebenarnya tidak ada apa-apa secara informasi yang ada, maka kita bisa menambahkan data lain dari satelit optik, observasi optik, bahwa ternyata di situ terjadi sebuah pergerakan yang awalnya tanah tandus berupa gurun ini mulai ada bintik-bintik coklat, yang kemudian setelah diidentifikasi ya ini adalah tambang-tambang liar yang ada di Nigeria yang semakin lama semakin membesar, menjamur. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak dari menggabungkan beberapa data satelit observasi bumi. Kemudian ini moga-moga kelihatan ya agak kecil. Salah satu penggunaan RF satelit lain yaitu untuk mengidentifikasi dark vessel atau kapal-kapal gelap. Kita lihat yang di sisi kiri ada gambar. Di sini ada sebuah kapal yang bergerak di garis ini. Sebentar, saya kasih garis. Jadi ada kapal yang bergerak ke sini. Kemudian di titik sini dia menghilang. Jadi umumnya kapal-kapal besar itu menggunakan modul yang bernama AIS atau Automatic Identification System. Dia akan memancarkan terus gelombang radio yang berisi identifikasi ini kapal jenis apa dan membawa muatan apa dan tujuannya kemana. Nah, di titik sini pancaran AIS itu hilang. Namun setelah beberapa waktu muncul lagi pancaran AIS di sini dan dia berjalan ke arah sini. Sekilas kalau kita lihat mungkin nakodanya nggak sengaja matiin AIS-nya, baru nyala lagi di situ. Kalau kita lihat waktu perjalanan masih wajar, jadi dia perjalanan dari sini ke sini mungkin memakan waktu 3 hari, itu wajar. Tapi ketika kita menggunakan sensor lain, yang sensor RF, ternyata ditemui bahwa di titik ini ada pemancaran gelombang radio yang footprint-nya sama dengan radio komunikasi, ini radio komunikasi yang footprint-nya sama dengan yang ada di sini. Jadi satelit kapal di sini sama. Jadi footprint-nya sama ketika dia kapal ini ada di sini dan ada titik di sini. Dari sini kita bisa menunjukkan kecurigaan bahwa kapal tadi ketika dia mematikan AIS-nya sebenarnya dia mengambil jalur lain ke arah sini. Ini yang di gambar bawah. Jadi dia ke sini. Entah apa yang dia lakukan, bisa jadi dia menurunkan muatan atau dia mengambil muatan baru, baru dia bergerak ke arah yang sebetulnya. Ini untuk keamanan laut sebuah topik yang sangat menarik ya, karena banyak terjadi transaksi ilegal di laut. Nah, ini salah satunya. Jadi bisa jadi kapal itu menghilang dari pantauan AIS, melakukan transaksi, baru kemudian kembali lagi ke jalur dan menyalakan AIS-nya kembali. Itu salah satu modus yang sering terjadi. Selanjutnya, saya rasa untuk berbagai aplikasi itu, kemudian saya sedikit mau bercerita terkait current space business trends. Jadi tren yang terjadi di bisnis antariksa saat ini,
Ini saya dapat data dari PwC, report mereka di tahun 2022 kalau nggak salah. Ini masih cukup baru, bahwa saat ini ada sebuah model bisnis baru yang namanya ground segment as a service. Jadi kalau kita ingat tadi yang di awal bahwa satelit itu ada space segmentnya dan ada ground segmentnya. Ground segment as a service ini model bisnisnya adalah mereka menyewakan antena-antena S-band, X-band, L-band yang mereka punya kepada operator-operator satelit. Terutama operator-operator satelit LEO, karena seperti yang disebut tadi ya, LEO itu akan memutari bumi terus-menerus, dan ketika kita ingin mendapatkan komunikasi, misalkan kita dapat citra, kita punya satelit optik kamera yang dia punya orbit polar. Sedangkan kita punya ground station di Indonesia. Jadi ketika dia lewat Afrika, kita minta dia foto. Kemudian kan dia bergerak ke atas. Kemudian setelah ke atas dia ke bawah lagi, tapi ternyata dia tidak lewat Indonesia. Dia baru lewat Indonesia setelah beberapa kali putaran, baru dia lewat Indonesia. Sedangkan kita ingin memiliki data yang lebih cepat. Jadi kita setelah foto di Afrika, kita ingin segera mendapatkan data tersebut. Maka beberapa perusahaan, contohnya Kesat, dia memiliki ground station di daerah kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan. Dan ini sangat menguntungkan bagi mereka ya, karena di daerah kutub ini akan hampir selalu dilewati satelit-satelit polar yang dengan orbit polar dengan intensitas yang sangat tinggi ya, bisa tiap 90 menit sekali akan ada satelit polar kita yang lewat di daerah sana. Jadi mereka menyewakan antena mereka untuk mendownload data yang ada dari satelit ke bumi, kemudian dikirim melalui fiber optik ke control center kita untuk segera mendapatkan data. Dan itu adalah model bisnis baru dari bisnis antariksa ini. Kemudian bisnis baru lagi, yaitu yang pertama, satellite as a service. Jadi kita tidak perlu sekarang untuk harus memiliki satelit agar kita bisa mendapatkan foto-foto citra seperti tadi. Karena sudah banyak perusahaan seperti Airbus, Maxar, Satellogic, dan lain-lain yang menyediakan satelit mereka untuk kita beli kapasitas mereka untuk mengambil foto di daerah-daerah yang memang menjadi area of interest kita. Selain itu ada payload as a service. Jadi memang payload as a service ini konsepnya adalah ada operator satelit yang meluncurkan satelit, tapi dia memiliki ruang kosong yang dia jual lagi untuk mungkin ada perusahaan payload yang ingin menguji payload yang baru mereka desain. Nah, itu kita bisa titipkan, yang tentunya harganya lebih murah karena kita tidak perlu membangun satelit secara utuh. Kita hanya nitipin, jadi mungkin kita bayar sekian persen dari ongkos total development-nya. Dan itu sangat menguntungkan buat para startup yang bergerak di bidang satelit ini. Itu adalah beberapa model bisnis yang sangat menarik ya sebenarnya kalau kita explore. Yang terakhir, kenapa kok kita harus bukan menguasai ya, sebenarnya kita harus ya punya kemampuan di space. Karena ada 5 hal yang penting, yaitu pertama security and defense, karena terkait terutamanya satelit observasi bumi itu sangat berguna sekali untuk melakukan pemantauan keamanan daerah kita. Itu juga bisa menambah socio-economic benefits ketika kita aplikasikan seperti di bidang-bidang produktif seperti tadi agraris atau pertanian. Industrial development itu penting. Karena dengan adanya ini kita bisa membangun industri space, yang mana industri space itu industri yang sangat multidisiplin, ada di sana propulsi dan lain-lain dan sangat high tech, dan kita bisa mendevelop industri kita di sana. Kemudian scientific benefits ini sangat berguna tentunya untuk para peneliti ya, pasti ada banyak hal yang ingin diteliti dari bumi ini. Yang kelima adalah prestige and soft powers, ya ini sangat berguna juga untuk diplomasi negara kita. Dan utamanya para operator satelit dari berbagai negara dunia ini ingin mencapai sustainable development goals dari apa-apa yang mereka kembangkan. Ada 17 hal, ada beberapa hal yang bisa kita dapat dari satelit. Kita bisa mengurangi kelaparan dengan aplikasinya, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita bisa meningkatkan ketersediaan air dengan pemantauan yang terus-menerus sehingga kita bisa mengantisipasi jika ada potensi terjadi kekeringan. Dan banyak hal lain yang dari SDG ini bisa kita capai. Kemudian bagaimana cara kita bisa mengakuisisi teknologi ini gitu ya. Sebenarnya di Indonesia ada sebuah lembaga yang kita tahu bersama namanya Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa atau dulunya LAPAN,
yang ada di bawah BRIN sekarang, yang mereka sudah punya kemampuan untuk membangun satelit-satelit dengan orde mikro, dan ada juga Universitas Telkom ya, dia membangun satelit berorde nano ya, kalau nggak salah. Mohon maaf jika ada saya salah sebut, mohon dikoreksi. Dan ada juga beberapa operator satelit komunikasi seperti PSN, BRISAT, mungkin ada saya yang nggak hafal, mungkin nanti saya ini lagi. Nah, di situ adalah pemain-pemain satelit yang sudah ada di Indonesia ini. Dari sana kita tetap harus mengembangkan lagi, dan kita belajar bagaimana negara-negara besar seperti Amerika, Cina, dan Rusia bisa sampai sebesar itu. Jadi kalau kita lihat yang di sisi kiri, ada 6 strategi yang digunakan oleh negara tergantung dari kemampuannya untuk kemampuannya dia secara dana untuk melakukan space activities, pengembangan satelit atau launcher dan lain-lain, dan autonominya atau dalam artian penguasaan teknologinya dari si teknologi penyusunnya atau teknologi trinya. Ada 2 hal. Ada negara-negara besar yang tadi saya sebut Amerika, Cina, dan Rusia. Mereka memiliki dana yang hampir tidak terbatas untuk mengembangkan semua itu, dan mereka punya kemandirian yang sudah sangat tinggi ya. Jadi mereka tidak perlu berkolaborasi dengan negara lain. Sebenarnya mereka bisa mengembangkan space capability mereka sendiri. Kita lihat Cina sekarang sudah berhasil membangun space station-nya. Namun ada negara-negara yang dia otonominya tinggi, tapi dia budgetnya nggak terbatas, seperti Brazil dan Norwegia. Maka mereka lebih ke arah value chain. Jadi dia ngambil satu sisi dari value chain-nya itu, bisa jadi misalkan satelit, dia ambil satelit busnya, atau dia ngambil dari sisi launcher-nya, mungkin hanya bagian dari propulsion system-nya saja. Kemudian ada juga negara-negara yang dananya besar, tapi otonominya dia tidak sebagus negara-negara yang space leaders, seperti contohnya adalah Inggris, Jerman, Kanada. Maka mereka lebih banyak meningkatkan aktivitasnya dan bekerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki teknologi tersebut. Dan terakhir, mungkin yang kita jadi ini ya, contoh yang mungkin mirip dengan Indonesia, yaitu budgetnya tidak banyak, kemudian otonomi teknologinya juga tidak terlalu tinggi. Seperti ini adalah negara namanya Uni Emirat Arab, yang kita tahu dia sudah cukup gencar saat ini untuk mengembangkan space capabilities-nya. Dia banyak berfokus di flagship program. Kalau tidak salah waktu itu ada berita bahwa mereka akan meluncurkan sebuah satelit ke Mars. Nah, dari situlah mereka mengembangkan kemampuan teknologi mereka. Kemudian dari sisi itu kita juga perlu melihat sisi kanan, yaitu di mana kita akan bermain. Karena kita tahu bahwa kompleksitas dari masing-masing modul penyusun ini akan ada beda-beda. Kalau kita lihat ada yang sangat kompleks seperti electrical system dan communication system, control system. Ini yang platformnya ya, maaf, yang di tengah itu platformnya. Itu berat. Tapi ada hal-hal yang lebih ringan seperti command and data processing system, information system, itu lebih ringan. Itu dari sisi platform. Kemudian dari sisi payload. Payload itu pun beda-beda. Dari setiap payload telekomunikasi, misalkan, itu ada yang sangat mudah sampai sangat sulit. Sangat mudah itu contohnya kita bisa meluncurkan satelit dengan antena UHF dan kita bisa kita bisa produksi itu semuanya sendiri. Contohnya. Tapi kita akan jadi sangat sulit ketika kita mau meluncurkan satelit dengan payload high throughput satelit seperti yang Satria, kita desain payloadnya sendiri, itu adalah sesuatu yang sangat complicated. Pun begitu juga dengan observation. Memang kalau observation ini tidak ada yang benar-benar mudah karena dia memiliki banyak sensor, terus instrumentasi dan lain-lain yang perlu penguasaan teknologi yang lebih tinggi. Sedangkan untuk navigasi di sini disebutkan bahwa dia adalah sangat tinggi. Memang betul, karena untuk satelit navigasi kita tahu semua bahwa dia akan selalu membawa atomic clock atau jam atom, sehingga informasi waktu kapan dia mengirimkan data itu sangat presisi, sehingga kita bisa mendapatkan lokasi yang akurat. Lalu strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk menguasai teknologi ini? Secara umum ada 3, dan ketiga-tiganya membutuhkan peran pemerintah, karena memang pada akhirnya pemerintah lah yang akan menyerap
paling banyak dari manfaat-manfaat yang bisa kita dapat dari satelit ini. Yang pertama, yang paling klasik adalah government as an owner and operator. Jadi dia government sebagai penguasa teknologi dan juga dia sebagai operator. Tapi juga bisa jadi yang poin kedua, government as strategic partner. Jadi government dia berperan sebagai investor, kemudian ada peran entitas mungkin negeri atau swasta yang mengoperasikannya, dan dia memberikan layanannya ke pemerintah. Dan yang terakhir yang sekarang cukup gencar yaitu government as a customer, di mana kita lihat banyak sekali startup di dunia ini yang mulai mendapatkan pendanaan dari venture capital untuk membangun kapabilitas space-nya mereka seperti SpaceX, Starlink, ada Rocket Labs dan banyak perusahaan lain di luar sana yang mereka mendapatkan investasi dari swasta, kemudian membangun kemampuannya dan menjual layanan tersebut ke pemerintah. Dan yang terakhir sebagai penutup ada sebuah quotes dari John F. Kennedy, "The exploration of space will go ahead whether we join it or not." Jadi eksplorasi luar angkasa ini akan terus berjalan, perkembangan teknologi ini akan terus, mau kita ikut atau tidak. And it is one of the great adventures of all time, di mana manusia terus-menerus dari zaman dulu sampai sekarang akan terus berusaha menguasai luar angkasa. And no nation which expects to be the leader of the other nation can expect to stay behind in the race for space. Dan sebuah negara adidaya tidak sepatutnya berada di belakang negara lain ketika berbicara tentang perlombaan ke luar angkasa ini. Kurang lebih itu dari saya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Trendy sebagai moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Ilmi atas paparannya. Sangat menarik ya. Barangkali dari kolom chat ini sudah ada menampung 7 pertanyaan, Pak. Mungkin akan saya bantu bacakan ya, Pak. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Ca Adi, dari segi teknologi dan sumber daya, apakah Indonesia membuat sendiri karya anak bangsa? Terima kasih. Baik, Pak. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita sudah punya beberapa histori terkait pembuatan satelit yang banyak dikerjakan oleh teman-teman dari Orpa BRIN. Waktu dulu kita ingat ada 8 TUBSAT, ada 8A1, 8A2, ada 8A3 ya, betul A3. Dan rencananya dari teman-teman BRIN akan meluncurkan, ini kabarnya akan meluncurkan 8A4. Ini cuman saya kurang tahu kapan pastinya. Nah, itu belum ada press release-nya. Karena sekarang mereka dalam pengembangan 8A4. Terus kalau ditanya terkait seberapa besar kemampuannya, teman-teman di BRIN sudah punya kemampuan terkait integrasi ya. Jadi desain, integrasi, testing, dan operasi dari satelit mereka. Selain itu, mereka juga punya kemampuan untuk mendevelop beberapa subsistem. Salah satunya adalah reaction wheel yang tadi saya sebutkan untuk mengontrol attitude dari satelit. Mereka juga pernah mendevelop beberapa, kalau tidak salah, sun sensor pernah develop, dan juga beberapa payload optik dia pernah develop. Jadi dari sisi kapabilitas manusia, kita sudah cukup maju. Bahkan kalau kita lihat fasilitas yang ada di BRIN, mereka punya clean room yang di dalamnya ada space test chamber, ada kolimator, ada beberapa perangkat lainnya untuk digunakan untuk menguji satelit, dan mampu untuk satelit sampai kelas 200 kg kurang lebih. Itu informasi yang saya dapat ya. Mungkin perlu di cross check lagi. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Selanjutnya mungkin ada yang raise hand ini, Pak, dari Pak Sony Iskandar. Boleh silakan Pak Sony Iskandar, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Moderator. Izin bertanya kepada Bapak Pemateri. Pertama, ada 2 pertanyaan. Apakah Indonesia bisa memiliki kemampuan untuk industri satelit? Mungkin dalam skala kecil ya. Tapi apakah Indonesia bisa memulai industri satelit? Kemudian kedua, apakah
kita tahu yang saya tahu Malaysia sudah punya fasilitas AIT, Assembly, Integration and Testing satelit. Kemudian Thailand juga sudah ada juga hal yang sama. Nah, bagaimana Indonesia dalam mengembangkan kemampuan satelit mandiri dan atau juga tadi seperti pertanyaan pertama industri satelit, bagaimana ditempuh sebaiknya? Apakah bekerja sama mereka, bersaing, atau bagaimana, Pak? Mohon masukannya. Terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Sony. Ini langsung saya jawab ya. Kalau dari sisi kemampuan, kalau tadi fasilitas AIT, Assembly Integration Test, seperti disebut tadi, BRIN sudah punya Pak untuk kapasitas sampai 200 kg. Terkait apakah untuk mengembangkan ini kita perlu bekerja sama? Jujur saya jawab, iya, kita harus bekerja sama Pak. Karena untuk beberapa hal kita ketinggalannya sangat jauh. Jadi kalau kita bekerja sendiri-sendiri, kita akan kekurangan ya nantinya. Kekurangan bisa jadi kekurangan sumber daya, kekurangan hal lain karena kita tahu bahwa budget untuk pengembang satelit ini tidak yang sangat royal gitu ya. Yang saya tahu. Berbeda mungkin dengan riset-riset yang lain yang sekarang sedang agak booming misalkan kendaraan listrik. Saya rasa hype-nya tidak setinggi ke kendaraan listrik. Maka kita perlu melakukan gerakan lain ya. Kita tidak bisa hanya berharap pada pemerintah walaupun memang pada akhirnya pemerintah adalah institusi yang akan paling banyak menerima manfaat dari pengembangan ini. Bisa jadi memang kita harus bekerja sama, mungkin kalau dengan Malaysia, dengan Thailand, itu mungkin kita harus bekerja sama. Tapi kalau saya lihat tadi Pak Sony dari pertahanan ya, tentu perlu ada analisis juga Pak terkait kajian geopolitiknya. Karena balik lagi tergantung jenis satelit apa yang akan kita kembangkan. Bisa jadi satelit tersebut, misalnya kita kembangkan payload optik yang mungkin kita mulai masuk ke submeter. Maka itu perlu kajian apakah kita bisa berteman dengan negara tersebut dalam jangka waktu lama atau tidak. Jika memang kita bisa, maka itu adalah hal yang sangat bagus, Pak. Kurang lebih seperti itu. Maka dan kita perlu contoh ya, Uni Eropa itu bekerja sama antar satu negara dan negara lainnya untuk mengembangkan space capabilities ini. Saya harap itu bisa menjawab, Pak. Baik, bagaimana Pak Sony? Ya, izin boleh timbul pertanyaan lagi, boleh satu lagi. Boleh, Nah, Silakan, Pak. silakan. kalau misalnya kita bisa bekerja sama tapi harus ada kajian. Nah, berarti kita sebagai kita di Indonesia, kebutuhan kita itu seperti apa dalam satelit, Pak? Dalam hal yang krusial ya, mulai dari yang paling krusial sampai seperti apa kebutuhan satelit, teknologi satelit di Indonesia? Baik, Pak. Ini pertanyaan yang cukup berat ya. Kalau Bapak pertanyaannya teknologi apa yang paling krusial yang kita perlukan di Indonesia, mungkin jujur kalau saya bilang sebenarnya yang kalau kita butuh ya Pak, kalau kita mau jadi space capabilities yang autonom, menurut saya adalah kita di launching Pak. Jujur ini pendapat saya pribadi. Kenapa? Pertama, kalau kita lihat kemarin kejadian perang Ukraina dan Rusia, itu terjadi boykot ya terhadap launcher di Rusia. Jadi kita banyak perusahaan-perusahaan yang tidak jadi menggunakan launcher yang dimiliki Rusia itu yang Soyuz, sehingga perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur menandatangani kontrak dengan Soyuz itu beralih ke launcher-launcher lain seperti SpaceX, ada Rocket Lab dan lain-lain. Dan efeknya Pak, setahu saya sampai 2026 ya, itu banyak launcher-launcher yang sudah full book Pak. Dan kalau saya sempat ngobrol dengan launcher seperti Ariane saat ini tuh memang terjadi launcher shortage ketika kita sudah masuk di new space era di mana banyak sekali startup yang mau meluncurkan satelitnya, tapi launcher kita tidak banyak yang available, Pak. Terus kenapa kok kita harus ke launcher, Pak? Yang pertama, ketika kita bicara national defense misalkan, ketika kita mau meluncurkan sebuah satelit yang memang payloadnya adalah sebuah mata-mata gitu kan. Nah, kita misalkan kontrak dengan misalkan SpaceX. Tentu kita akan diberi pertanyaan ya, ini satelit apa dan lain-lain. Ketika geopolitik tidak menentu, bisa jadi kita tidak bisa meluncurkan satelit itu, padahal saat itu kita sedang butuh. Itu yang pertama. Yang kedua,
Terkait lokasi kita yang ada di near ekuatorial, Pak, jadi di ekuator. Seperti yang saya sebut tadi, kalau kita mau membangun satelit telekomunikasi yang di daerah ekuator, maka kita perlu satelit yang memang di ekuator ya. Sedangkan launcher-launcher itu sangat jarang yang bisa dan mau ya memberikan layanan di ekuator. Kalaupun mau, kita harus membeli satu roket penuh, tidak bisa ke ride share. Jadi kalau satu roket penuh itu jadi satu roket utuh, misalkan satu roket Falcon 9 itu kita harus beli utuh untuk bisa ngeluncurin satelit kita di near equatorial orbit. Kalau ride share itu berarti kita ngikut ke pilot utama, jadi kita numpang. Nah, itu harganya lebih murah, Pak. Nah, dari situ ketika kita nantinya kita sudah bisa nih develop teknologi satelit kita udah maju dan lain-lain, tapi kita akan punya keterbatasan dari sisi misi, Pak. Pembelian orbit itu akan sangat terbatas ketika kita tidak memiliki launcher sendiri. Itu sih menurut saya. Kalau dari sisi satelitnya, karena saya lihat teman-teman di BRIN ini sudah cukup bagus ya kemampuannya. Memang yang perlu adalah kita perlu pasar. Pada akhirnya kita perlu pasar ketika kita ingin mengembangkannya dia lebih lanjut. Dan pasar ini pun ketika kita bicara satelit, mungkin bicaranya juga hanya pasar di Indonesia, pasti pasarnya pasar dunia sih, kalau saya bilang kurang lebih gitu. Jadi itu pasti sangat terbuka lebar sih potensinya. Tinggal bagaimana cara kita menangkapnya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilmi. Dari Pak Sony, apakah ada komentar lebih lanjut? Iya, kalau bicara tentang launcher memang sangat krusial ya saya melihatnya, namun akan terjebak pada sumber daya keuangan, financing dari pemerintah, dari negara kita, kemudian ke sumber teknologinya sendiri, source of technology yang kita juga nggak punya, kemudian tambahan lagi ini pembatasan teknologi dan perdagangan yang untuk mendukung launcher tersebut. Apalagi kalau bicara di luar launcher, di sistem satelitnya kita juga nggak didukung oleh industri elektronika semikonduktor yang ada di negara kita. Mungkin jika kita melihat ke Malaysia, mereka siap dengan industri elektronikanya. Nah, ini yang jadi pemikiran saya, khususnya kalau jika membahas tadi tentang launcher, ada pembatasan mengenai mungkin seperti kena rezim MTCR, pembatas dual use technology limitation, dan seterusnya dan seterusnya. Saya mikir seperti itu. Namun secara saya mendukung seperti yang Bapak Pementeri sebutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sony. Baik, terima kasih Pak Sony. Barangkali saya ingin menyampaikan juga tadi ada tambahan informasi komentar dari terkait pertanyaannya Pak Caade yang pertama. Ini ada tambahan info dari Pak Yoda Roketsan. Izin menambahkan target rencana 8 A4 atau sekarang diubah namanya sejak 8 dilebur ke dalam BRIN adalah NEO 1 Nusantara Earth Observation yang termasuk bagian proyek konstelasi satelit BRIN akan diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2024. Lalu beliau juga Pak Yoda Roketsan ini memberikan komentar juga terkait pertanyaan Pak Sony barusan. Betul, masih kurang rasanya jika kita sudah mampu membuat satelit sendiri. Tetapi untuk wahana peluncurnya yaitu roket RPS atau roket pengorbit satelit buatan Indonesia dan lokasi peluncurannya belum ada. Baik, saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad Marianto. Satelit GPS tidak menggunakan GPS untuk mengidentifikasi posisi dirinya, tetapi dia selalu memberikan info posisi dirinya dari waktu ke waktu. Data posisi satelit GPS itu didapat dari sensor apa? Terima kasih. Baik Pak, jadi kalau satelit GPS dia mengetahui posisinya dari sensor-sensor seperti sun sensor, star sensor, kemudian magnet sensor. Jadi kalau setiap satelit itu dia punya sensor namanya star sensor. Jadi dia punya database terkait bintang-bintang yang ada di langit itu di mana dan posisinya terhadap bumi di waktu tertentu. Dari situ dia akan memetakan posisinya dia
terhadap bumi. Jadi dia memang tidak menggunakan GPS, tapi dia menggunakan itu. Selain itu juga dia ada beberapa satelit yang menggunakan triangulasi lagi dari sisi satelit geo. Kalau geo kan memang dia sudah diposisikan di apa namanya, di orbit yang tertentu ya, sekian derajat, bujur sekian derajat, 132 derajat, 450 derajat, dan lain sebagainya. Di situ dia akan melakukan triangulasi dari berbagai macam sensor yang ada, Pak, untuk menentukan lokasinya dia. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ilmi. Mungkin ini saya ingin menyambung pertanyaan juga. Ini pertanyaan dari saya pribadi terkait pertanyaan barusan juga. Tadi Pak Ilmi menyampaikan bahwa ada pengukuran yang berdasarkan waktu delay. Nah, itu mekanismenya bagaimana, Pak? Apakah setiap satelit itu punya jam atau clock yang sinkron antara setiap satu satelit dengan yang lain? Sehingga mengukur delay-nya bagaimana? Baik. Iya, jadi kalau satelit navigasi, mereka akan punya atomic clock. Jadi atomic clock ini adalah sebuah perangkat yang memang wajib ada di masing-masing satelit, dan atomic clock ini akan sinkron antara satu satelit dan satu satelit lainnya, sehingga dia ada punya satu waktu standar ya dari GPS satelit navigasi ini. Dia punya satu standar yang semua satelit sama. Kenapa harus atomic clock? Karena atomic clock adalah waktu yang paling presisi, penunjuk waktu yang paling presisi. Nah, tadi pertanyaan itu ya, betul ya? Ya, Ya, itu. oke. Oke, baik, terima kasih Pak Ilmi. Baik, izin membacakan pertanyaan berikutnya dari Pak Amar. Salam kenal Bapak Arinata Ilmiawan. Saya Amar Jebel El Balat. Mohon maaf Pak kalau kurang tepat membacakan namanya. Sejujurnya saya belum tahu banyak atau awam tentang satelit. Pertanyaannya, apa boleh sedikit paparkan mengenai nanosatelit? Baik Pak Amar, jadi kalau nanosatelit itu sebenarnya satelit yang dengan ukuran yang sangat kecil ya, dengan ukuran yang sangat kecil, mungkin bisa jadi dia 10 kilogram atau ya mungkin di bawah 50 kilogram lah kalau kita sebut nano ya. Apa sih bedanya nanosatelit dengan satelit-satelit lain? Pada dasarnya sama-sama mengorbit di bumi, di atas bumi. Hanya saja karena dia ukurannya kecil, maka komponen perangkat yang dia bawa cenderung lebih sedikit, Pak. Jadi mungkin dia tidak bawa propulsi, mungkin dia tidak bisa jadi dia tidak bawa apa ya. Kalaupun dia bawa payload, misalkan payload kamera, maka kameranya itu pun adalah kamera yang kecil yang sesuai dengan kapasitas satelit busnya dia. Dengan kata lain, sebenarnya nanosatelit itu ya pada dasarnya sama dengan satelit lain, tapi dia dengan spesifikasi yang bisa kita bilang lebih rendah karena dia komponen tidak selengkap dengan satelit-satelit yang besar. Dengan demikian, maka usia pakainya pun akan lebih pendek. Ya, karena dari sisi tadi dia tidak bisa bawa apa tadi namanya, propulsi, sedangkan propulsi itu adalah perangkat yang penting untuk mempertahankan orbitnya dia. Kemudian biasanya nanosatelit ini digunakan untuk riset, Pak. Jadi riset apakah Bapak memang sedang mengembangkan kemampuan dari space capability-nya, itu bisa jadi menggunakan di nanosatelit, atau Bapak punya mendevelop payload baru, misalkan payload komunikasi. Jadi sebagai proof of concept, maka diluncurkan di nanosatelit. Kurang lebih seperti itu. Untuk mengurangi biaya pengembangan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilmi. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad Marianto lagi. Ini ada pertanyaan kedua, yaitu selain satelit telekomunikasi, bisnis satelit apa yang kira-kira menguntungkan? Terima kasih. Kalau sekarang sih memang paling menguntungkan adalah satelit telekomunikasi, Pak. Mungkin yang kedua adalah Earth observation satellite. Jadi satelit-satelit yang menangkap citra, utama citra optik, karena itu banyak digunakan oleh berbagai lembaga dan berbagai negara untuk berbagai macam hal. Misalkan tadi yang sudah saya sebut, misalkan disaster management, pengelolaan tata ruang. Nah, apalagi pengelolaan tata ruang. Ketika kita bicara pengelolaan tata ruang, maka satelit-satelit yang memiliki resolusi tinggi itu sangat berguna, Pak. Misalkan kita mau membuat peta tanah atau peta kota yang sangat presisi atau peta yang presisi,
maka satelit-satelit yang berresolusi 30 cm itu akan sangat berharga, dan itu bisnis yang sangat menggiurkan sebenarnya, karena harga satu image-nya itu bisa mencapai belasan juta ya untuk yang satelit yang 30 cm. Lumayan banyak harganya. Sedangkan untuk satu image itu kemungkinan kita hanya dapat area yang paling besar 10 kali 10 kilometer ya, Pak. Sedangkan kalau kita mau bikin peta kota, yang mana kota itu bisa jadi, saya kurang tahu, bisa jadi 40 kali 40 kilometer mungkin ya. Dia butuh foto, maka kita sudah mendapat, itu sudah bisa menjual cukup banyak. Dan banyak kota yang membutuhkan itu juga untuk tata ruangnya. Itu bisnis kedua. Jadi kalau kita baca-baca di report-report, yang pertama memang komunikasi, yang kedua di observasi, dan utamanya di foto ya. Foto. Makasih. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Asrofi. Izin bertanya, Pak, mungkinkah satelit geospasial dibajak oleh pihak lain? Jika memungkinkan, apakah usaha untuk mencegah hal tersebut dapat terjadi? Baik. Jadi kalau masalah dibajak, pasti selalu ada potensi tersebut. Maka yang bisa kita lakukan memang adalah mengantisipasinya. Umumnya satelit itu memiliki kunci ya, semacam password yang hanya kita yang tahu sebagai operator, yang itu digunakan sebagai enkripsi juga, sehingga mengamankan komunikasi antara ground dan satelitnya. Yang bisa kita lakukan adalah kita rutin mengganti password tersebut periode tertentu, misalkan 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Makin sering akan makin bagus, karena orang-orang yang berusaha mengambil alih satelit kita, dia akan membutuhkan waktu. Jadi tidak tiba-tiba langsung bisa diambil alih, itu tidak bisa, kecuali dia adalah manufacturer-nya. Kalau dia manufacturer-nya, ada kemungkinan, karena dia sudah tahu sistemnya, dia bisa mengambil alih. Itu ada kemungkinan. Tapi saya tidak bisa menjamin juga sebenarnya. Maka ya itu betul. Yang paling mungkin adalah kita rajin mengganti. Seperti password banking kita, Pak. Jadi harus rajin diganti berkala. Mungkin saya tadi mau menambahkan lagi terkait tadi kenapa bisnis satelit observasi bumi cukup bagus, karena data foto tadi itu kan kita pasti simpan di di database kita, dan data foto itu mungkin yang request perusahaan A gitu ya, atau institusi A pada saat itu. Setelah itu data itu 2 tahun lagi ada lagi yang merequest, tapi beda institusi. Data yang sama kita bisa jual. Jadi satu data itu bisa kita jual beberapa kali, tidak hanya sekali. Bisa jadi 5 kali, 10 kali. Jadi value-nya akan terus bertambah dari data tersebut. Itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Ilmi atas jawabannya. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Pak Caadi lagi. Apakah satelit bisa digunakan untuk menentukan posisi bulan ketika kita akan menentukan awal bulan puasa misalnya? Terima kasih. Iya Pak, ini agak sensitif pertanyaannya. Kalau ini bisa atau tidak? Kalau bilang bisa pasti bisa. Cuman saya rasa kalau penentuan awal bulan memang sudah ada lembaga yang lebih pemaham ya, karena kan itu ada berdasar aturan-aturan yang memang sudah ada di agama Islam. Nah, itu mungkin saya tidak berani menyebutkan bahwa apakah sebaiknya harus dari satelit atau tidak. Tapi yang kalau pribadi saya, penentuan awal bulan tetap dilakukannya di bumi, Pak. Itu opini pribadi saya. Tapi saya tidak bisa mengeneralisir opini saya untuk diterima untuk yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Nanang Hermawan. Sejauh apa kemajuan aplikasi satelit untuk memetakan konsentrasi ikan di lautan yang dapat menavigasi nelayan untuk menuju posisi ikan berkumpul dan meningkatkan efektivitas penangkapan ikan laut? Baik, Pak. Ini yang menarik ya. Jujur saya masih belum terlalu dapat terkait riset ini. Kenapa? Karena ikan tuh berada di bawah laut. Dan dia kalau dari satelit kan yang ditangkap adalah gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh bumi. Nah, kalau ikan ini berada di bawah air, maka cenderung tidak ada gelombang elektromagnetik yang dipancarkan maupun yang dipantulkan oleh ikan tersebut. Nah, ini mungkin yang menurut saya memang kenapa kok jujur saya belum pernah menemukan, mungkin kalau dari teman-teman atau rekan-rekan yang lain ada yang ini bisa ditambahkan. Kalau menurut saya sih sampai saat ini belum ada penelitian yang sampai ke arah sana, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi mungkin
Izin kalau yang bisa didapat adalah informasi terkait arus laut dan temperatur air. Yang itu yang bisa mungkin menjadi informasi yang kita kombinasikan dengan informasi terestrial lain. Ya, misalkan ada sensor yang ada di lautan terkait mungkin ada radar ikan atau lain, itu digabungkan untuk memprediksi di mana ada ikan. Itu bisa terjadi, bisa dilakukan. Jadi tidak hanya murni dari satelit aja. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari kolom chat dari Bapak, mohon maaf ini kalau salah menyebutkan namanya, Bapak Inengah Simpen. Apakah bisa mendeteksi keberadaan air tanah dengan satelit? Ini hal yang sama Pak, serupa sebenarnya. Ya karena memang satelit yang bisa dipantau adalah apa-apa yang ada di permukaan Pak. Izin mohon maaf. Sedangkan apa yang ada di dalam tanah, sepengetahuan saya tidak bisa deteksi Pak kalau yang kecuali di dalam tanah tersebut memancarkan gelombang radio elektromagnetik yang cukup kuat sehingga bisa ditangkap oleh satelitnya. Setahu saya kalau air tanah, sepengetahuan saya masih belum bisa Pak. Mungkin ada informasi lain dari teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Pak Hilmi. Dari kolom chat sudah habis pertanyaannya. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagi yang ingin ada pertanyaan lagi, boleh silakan disampaikan, boleh langsung. Satu lagi Pak, kalau izin diberikan waktu lagi Ya, silakan. ke Bapak Pemateri, Pak Rinata. Eh, Tadi kan dari maksudnya gini, seperti apa Pak dalam hal katakan jika tadi kita berkeinginan negara Republik Indonesia berkeinginan untuk menguasai teknologi dan tentunya industri yang ujung-ujungnya pasti akan menghasilkan cuan ya dari market yang ada. Nah, seperti apa dalam hal untuk mendapatkan keinginan, katakan kita ingin membentuk atau membangun suatu ekosistem industri satelit baik dalam hal yang dikaitkan dengan space economy. Seperti apa ada bayangan Bapak kalau kita punya keinginan untuk mewujudkan industri space baik satelitnya, launchernya yang terhimpun dalam suatu space economy ekosistem. Seperti apa Pak kira-kira langkahnya itu seperti apa? Bagaimana saran Bapak tentang itu? Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Sony pertanyaannya. Ini pertanyaannya kelas berat terus Kalau strategi tentunya saya cenderung ini ya Pak, kalau memang kita mau menguasai teknologi ini secara nasional, maka memang kita butuh kerjasama dari berbagai macam pihak, terutama terkait terbesarnya adalah pendanaan. Memang apa ya? Apakah apa istilahnya? Apakah kita bisa cuan atau tidak itu pasti bisa, insya Allah. Yang penting kalau tujuan utamanya memang kita yang penting adalah penguasaan teknologi dulu, karena kalau kita lihat apakah benar space itu bisa bakal memberikan keuntungan pada kita, mungkin masih perlu beberapa waktu lagi untuk membuktikannya ya, karena memang saat ini yang benar-benar sudah bisa mengambil keuntungan mungkin baru SpaceX dan beberapa yang lainnya. Tapi memang dari sisi kemandirian teknologi itu adalah hal yang sangat penting. Mungkin menurut saya yang pertama yang dilakukan adalah adanya gerakan juga ya dari pemerintah terkait investasi. Mungkin kalau sekarang kan memang investasi yang banyak dilakukan adalah investasi di bidang infrastruktur dan lain-lain. Mungkin kedepannya sudah waktunya kita mengalihkan investasi ini ke arah-arah yang lebih high teknologi. Bukan berarti kita membangun AIT lagi. Kita mungkin tidak harus langsung membangun AIT lagi. Kita bisa memanfaatkan AIT yang sudah ada, AIT fasilitas yang sudah ada di BRIN. Karena dengan kapasitas yang 200 kg itu kita sudah bisa membuat banyak satelit, Pak. Kalau boleh jujur. Karena beberapa satelit yang dengan resolusi 50 cm itu beratnya ada yang di bawah 200 kg, hanya 150 kg. Itu bisa, kita mampu. Jadi kita sudah ada bekal ya. Kita punya AIT facility,
maka yang perlu adalah suntikan program tentunya dari pemerintah. Mungkin bisa mulai dari sisi komunikasi untuk menghubungkan daerah tertinggal, tapi memang sudah ada kemarin Satria baru diluncurkan. Mungkin kita geser di Earth Observation, yang ini sangat dibutuhkan juga oleh negara kita, karena negara kita ini luas, memantaunya susah, maka teknologi space ini akan sangat penting. Kemudian, saya ingin sedikit nambahin teknologi, karena tadi saya bahasnya ke sisi launcher. Karena cuaca di Indonesia ini sering kali berawan, maka satu teknologi Earth Observation yang perlu kita kuasai adalah SAR, Pak, Synthetic Aperture Radar. Dan saya rasa Indonesia punya ahlinya. Kita tahu bersama ada ahlinya, Pak Josafat, yang sebenarnya itu yang perlu diberikan wadah ya, mungkin dari pemerintah untuk mengembangkan pilot itu, yang mungkin nanti bisa kerjasama dengan BRIN untuk diluncurkan, Pak. Dari situ, perlu juga peran swasta, investor swasta untuk menyuntikkan dananya di startup yang mau bergerak. Karena kalau boleh saya infokan, saat ini juga sudah ada startup di Indonesia, namanya adalah Netra, yang dia menitipkan pilot IoT-nya di sebuah satelit. Jadi dia bergerak di bisnis IoT. Dia melakukan hal itu yang tadi saya sebutkan di slide yang sebelumnya, bahwa dia menitipkan satelit itu menitipkan pilot itu di satelit lain yang nantinya akan diutilisasi dan dikomersialkan. Jadi menurut saya sih kita paling butuh, kalau memang kita benar-benar ingin menguasainya, cara paling cepat adalah dorongan pemerintah. Yang kedua, kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tapi sektor swastanya. Jadi sektor startup yang sekarang kan startup yang banyak digital. Mungkin kita mulai harus bergerak lagi bahwa startup tidak hanya digital, startup yang fisik. Mulai dari satelit, ini juga bisa startup bisa diarahkan di pengembangan di pilotnya, atau di elektroniknya, atau yang lainnya. Kita bisa mulai dari nano satelit, tidak masalah. Yang penting kita mengembangkan terus kapabilitasnya, dan moga-moga kita bisa terus berkembang sampai nantinya kita bisa mendevelop satelit-satelit yang beratnya mungkin sampai 7 ton ke atas. Moga-moga menjawab, Pak, karena jujur saya kalau diberi pertanyaan itu saya juga bingung juga menjawabnya seperti apa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, satu lagi mungkin tambahannya, dengan belanja pemerintah saat ini alutsista banyak, sehingga kita perlu memadukan suatu wahana di luar angkasa untuk memadukan komunikasi dan navigasi alutsista yang sudah dibeli tadi tersebut. Bagaimana pendapat Bapak? Oh, itu sepakat sekali, Pak, saya. Jujur itu sangat bagus, Pak. Karena memang problem utama ini, yang sepengetahuan saya, problem utama di kita di daerah adalah memang komunikasi. Jadi bisa jadi informasi itu nyampai ke pemegang keputusan bisa beberapa jam atau mungkin beberapa hari, yang bisa jadi sudah lewat eventnya. Dan itu sangat bagus, Pak. Mungkin satu hal yang perlu digarisbawahi ketika kita mau mengintegrasikan lewat space, saya rasa mungkin pemerintah melalui Kementerian Pertahanan perlu memiliki satelit komunikasi militernya sendiri ya, Pak, ya, tentunya. Jadi dia berdiri sendiri, tidak tergabung lagi dengan satelit-satelit swasta yang lain. Itu sih menurut saya, Pak. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya dari Pak Sony dan jawabannya dari Pak Ilmi. Apakah cukup, Pak Sony? Cukup, Pak. Terima Baik, kasih. terima kasih. Untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari yang lainnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh saya hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dan perhatiannya dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Mungkin sebagai penutup dari presentasi ini, apakah ada yang ingin disampaikan dari Pak Ilmi? Oh, baik, terima kasih Pak Trendy atas waktunya.
Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara ini, sudah mendengar dan bertukar pikiran. Harapan saya agar Indonesia memiliki kemampuan ya di bidang space atau luar angkasa ini, karena bidang space ini adalah mungkin teknologi yang sangat tinggi. Jika kita bisa menguasai teknologi tinggi, maka kita akan punya kepercayaan diri dan punya kapabilitas untuk menguasai teknologi-teknologi yang di bawahnya. Jadi sebesar harapan saya kita bisa memiliki ini dan bisa kedepannya ada kolaborasi ya. Jadi tidak hanya sekedar dari ini apa namanya sharing knowledge, mungkin nanti kita bisa punya kolaborasi, riset riset bersama atau mungkin ada bisnis bersama, itu adalah hal yang sangat saya harapkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Randy. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilmi. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, demikianlah acara rutin kita Knowledge Sharing BKTF pada sore hari ini. Eh, Barangkali salah satu info yang dititipkan dari Pak Edi seperti biasa, jika ada dari antara bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang berkenan atau memiliki saran, kira-kira siapa yang bisa menjadi narasumber untuk pertemuan berikutnya, boleh nanti dihubungi ke tim penyelenggara atau Pak Edi untuk mengajukan. Baik, dari saya selaku perwakilan dari tim penyelenggara, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kesalahan. Untuk link presensi, baik saya akan coba kirimkan ini yang terakhir. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya dan partisipasinya. Semoga apa yang kita peroleh pada hari ini menjadi manfaat untuk kita semua, baik dari sisi industri, akademisi, dan semoga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya diberi kesehatan dan kesuksesan selalu dimanapun dan kapanpun kita berada. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya stop recordingnya ya. Ya, izin pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum. Baik.